kelas PJKN UMAI izin melakukan wawancara di SMP Negeri Samudera dengan Bapak. Saya Ahmad Abdullah biasa dipanggil Afla. Saya guru geogra di SMP Samudera. Baik, Bapak bisa menyebutkan untuk identitas guru seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, dan pengalaman mengajar. Saya nama Ahmad Abdullah dipanggil Afla. Terus alamat di Desa Buroto, Kecamatan Temuja, Kabupaten Blora. Terus lulusan dari S1 SKRMS. Sekarang ngajar di SMP Samudera. Sudah jalan 2 tahun dan tempat lahir saya di Blora 10 Maret tahun 1994. Bapak untuk pertanyaan pertama yaitu latar belakang pendidikan Bapak mulai dari SD sampai dengan PPG. SD saya di SD Blora 4, terus SMP di SMP Negeri Blora, terus SMA di Blora, S1-nya di PJKRMS dan PPG-nya di UNS. Pertanyaan kedua, apakah Bapak memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pelajaran tertentu? Itu sertifikat kuliah di PPG. Untuk selanjutnya yaitu Bapak ada secara terakhir mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan mengajar. Kalau di SMP itu ada namanya kayak apa ya, bimbingan bimbingan guru-guru itu ada kelompoknya, kelompok belajar. Itu biasanya juga diisi dengan mengupdate kurikulum pada saat ini dan intinya seri-seri tentang kurikulum belajar. Pertanyaan selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak itu mendefinisikan gaya pengajaran? Gaya pengajaran itu kalau saya sendiri seperti seni. Bahwasanya pengajaran itu adalah seni yang harus dimiliki setiap individu. Jadi kalau di olahraga sendiri bebas berekspresi. Seperti ini pembelajaran mendalam. Ini menurut saya sangat menarik dan dibutuhkan di anak karena ada salah satu kata yang menarik menurut saya adalah pembelajaran yang bermakna dan bersadaran. Oke, selanjutnya Pak, strategi yang Bapak terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa itu memahami materi pelajaran yang Bapak ajarkan. Pertama, menggembirakan itu sendiri karena dengan dia pastinya menurut saya itu akan menunjukkan anak menerima pembelajaran. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana Bapak menyesuaikan pendekatan pengajaran Bapak untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Pendekatan individu dengan individu, intinya ya komunikasi dengan baik dan mudah dimengerti untuk pembelajaran yang diminati anak misalnya. Untuk selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menciptakan lingkungan kelas yang mendukung untuk proses pembelajaran? Ya itu intinya pada menggembirakan dan menggembirakan anaknya menjadi pembelajaran ekstrim. Baik Bapak, apa strategi Bapak untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai? Saya harus merupakan kedisiplinan sejak awal dan ada kesepakatan kelas. Dari awal yang kesepakatan. Oke, selanjutnya bagaimana Bapak merencanakan dan melaksanakan disiplin di dalam kelas? Perencanaan awal kita buat dengan anak tersebut, jadi anak saling mengeluarkan pendapatnya, intinya untuk mengelola kelas itu agar lebih baik dan tetap. Bagaimana Bapak berkolaborasi dengan rekan, guru, dan staf sekolah? Ya, itu sangat perlu kan, saya selalu berkomunikasi dengan para senior dan khususnya pada umumnya teman-teman satu makol agar menciptakan ide pembelajaran yang dinamis dan inovasi. Selanjutnya Bapak, apa pendekatan yang Bapak lakukan dalam komunikasi dengan orang tua siswa? Ya, sekarang ada namanya tindakan dengan juga dan konsultasi orang tua, apalagi kalau ada perubahan itu pasti ada. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menangani konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua atau rekan kerja?
ya kita harus pintar-pintarnya cari celah dan berkomunikasi. Untuk selanjutnya, bagaimana Bapak menilai kemajuan siswa dalam kelas Bapak? Nah, ya berkembang lah mulai dari pertama masih mentalnya kurang, sekarang kita menggunakan mental itu dan inovasi itu berbeda. Bapak, apa tindakan yang Bapak lakukan jika siswa mengalami kesulitan belajar? Ya ada banyak kita keras itu di saat yang tepat pada kali siswa kita benar-benar memposisikan diri untuk anak. Baik, untuk selanjutnya bagaimana Bapak melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Ya tentunya ada namanya penilaian sejarah di mana teman kita evaluasi. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam sekolah? Ya sangat banyak terlibat seperti saya di gereja olahraga dan di kesiswaan berbasis pendidikan. Bagaimana Bapak berkontribusi pada komunitas dalam organisasi profesi dan masyarakat? Kontribusi saya ya apa yang saya miliki saya siap bekerja sama dengan. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran? Ya saya sangat senang dengan teknologi ini apalagi dengan Canva. Saya biasanya menyiapkan materi dengan Canva dan memberikan ke sana membuat PowerPoint. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir, apakah Bapak memiliki ide atau pembelajaran berbasis proyek atau proyek inovatif yang telah Bapak terapkan dalam kelas? Contohnya seperti e-book itu menurut saya sangat bagus dengan e-book itu kita dengan membawa HP di mana saja kita bisa belajar dan itu seperti saya membawa e-book ini untuk persiapan PSAS bisa saya keluarkan di saat keluarga di dalam. Baik Bapak, sekian dari pertanyaan yang telah saya ajukan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.